Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi koordinat kartesius. Nah, teman-teman, kalau pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian pada pertemuan kedua kita sudah membahas posisi titik terhadap titik acuan 0,0 dan terhadap titik lainnya, misalnya titik A, B. Maka untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk bisa memahami materi ini, kita coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, coba teman-teman lihat, ini adalah tiga gambar yang mungkin dalam kehidupan keseharian kita sudah pernah melihat, ya, sudah pernah melihat kondisi realnya dari gambar-gambar ini ya. Nah, ini gambar yang pertama adalah eh, gambar apa ini teman-teman? Gambar pertama. Ini adalah gambar rel kereta api ya, rel kereta api. Kemudian gambar kedua juga sama, tetapi ini kelihatan lebih kompleks, ya, lebih kompleks rel kereta api. Nah, ada persimpangannya. Persimpangan kereta api biasanya dipakai untuk memindahkan jalur, ya, memindahkan jalur keretanya. Nah, ini dalam istilah itu kalau nggak salah disebut wesel ya teman-teman ya. Wesel kalau nggak salah, silakan teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut tentang apa itu jalur persimpangan kereta api atau wesel itu. Kemudian gambar yang ketiga ini kalau teman-teman sering berpergian ke luar kota, biasanya kita sering juga menjumpai ini. Ini adalah salah satu rambu petunjuk, ya, rambu petunjuk arah. Tetapi untuk materi ini kita fokus pada garis-garis pembentuk, ya. Fokus pada garis-garis pembentuk, saya ingin mengajak teman-teman untuk fokus pada garis-garisnya. Misalnya untuk gambar pertama, fokus pada ini ada dua rel ya, ada dua garis seperti ini, ya, garis pertama dan kedua. Kira-kira kedua garis ini adalah garis yang saling apa? Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Kedua garis ini adalah dua garis yang saling apa? Oke, pertanyaan untuk gambar pertama. Pertanyaan untuk gambar yang kedua. Teman-teman cukup fokus pada garis yang berwarna apa? Ungu ya, ungu atau merah atau ya sejenis lain. Ini berwarna ungu dan berwarna biru, ya. Kedua garis ini saling apa? Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini ada rambu petunjuk arah. Perhatikan yang garis putih vertikal dan garis putih yang horizontal. Ini kedua garis ini membentuk apa? Ya, atau hubungannya apa? Oke, ada tiga pertanyaan. Pak berikan waktu kurang lebih 20 detik. Ya, silakan dijawab dari sekarang. Oke, selesai. Nah, dua garis yang pertama itu adalah dua garis yang apa teman-teman? Oke, yang sejajar teman-teman. Lalu yang kedua, ya, untuk dua garis yang berwarna ungu dan biru ini adalah dua garis yang saling berpotongan. Oke, tepat sekali. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, ya, garis yang vertikal dan yang horizontal adalah dua garis yang berpotongan tegak lurus. Jadi begini teman-teman, jadi hubungan antara dua garis itu kurang lebih ada tiga ya, sebenarnya ada empat. Ada yang disebut dengan garis yang berhimpitan, tetapi kita fokus untuk yang tiga hubungan antar dua garis. Yang pertama sejajar, kemudian yang kedua berpotongan, kemudian yang ketiga berpotongan tegak lurus. Apa itu garis-garis yang sejajar? Apa itu garis-garis yang berpotongan? Apa itu garis-garis yang berpotongan tegak lurus?
kita akan pertajam kembali pada slide yang ini. Ya, perhatikan gambar. Oke. Nah, gambar yang pertama tadi masih ingat ini posisi garisnya apa? Posisi garisnya adalah garis yang saling sejajar. Oke, masih ingat. Yang kedua adalah garis yang berpotongan. Yang ketiga, garisnya apa? Berpotongan tegak lurus. Oke, sekarang Pak Frans ingin meminta teman-teman untuk lebih menajamkan kembali konsep kita. Teman-teman bisa perhatikan ya, dari ketiga gambar ini teman-teman nanti akan menemukan ciri khusus dari garis-garis yang sejajar, garis yang berpotongan, dan garis yang berpotongan tegak lurus. Coba, kira-kira kenapa garis yang pasangan garis yang pertama ini kita sebut garis yang sejajar? Oke, garis yang sejajar itu adalah jika dua garisnya, perhatikan, jarak antara dua garis itu selalu sama. Itu ciri yang pertama. Lalu yang kedua, dua garis ini kalau kita perpanjang, ya, kalau kita perpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan. Oke? Sehingga garis yang sejajar itu adalah dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Maksudnya sampai tak hingga itu bagaimana teman-teman? Maksudnya kalau kita perpanjang sampai dimanapun kedua garis itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, notasi dari dua garis yang sejajar adalah seperti ini teman-teman ya. Ada dua garis miring. Itu notasi dari dua garis yang sejajar. Contoh, kita langsung saja contohnya misalnya garis yang pertama ini adalah garis L misalnya. Kemudian garis yang kedua adalah garis M. Nah, garis L dan M itu adalah garis yang sejajar. Maka disimbolkan dengan simbol seperti ini teman-teman. Garis L sejajar garis M. Nanti kalau teman-teman menemukan simbol seperti ini jangan bingung lagi ya. Ini dibaca apa? Garis L sejajar garis M. Oke. Kita lanjut ke gambar yang kedua, yang berpotongan. Kira-kira apa ciri dari dua garis yang berpotongan? Nah, dua garis disebut berpotongan apabila dua garis tersebut dalam satu bidang datar itu berpotongan dalam satu titik, ya, berpotongan dalam satu titik. Nah, ini disebut titik potongnya, ya, titik potong dari kedua garis itu. Nah, sampai saat ini sepertinya kita belum punya simbol dalam matematik untuk menunjukkan simbol dari dua garis yang berpotongan, gitu ya. Kalau sejajar ada seperti ini, sejajarnya. Oke, kalau berpotongan sepertinya belum ada. Kemudian kita ke garis yang ketiga, ya. Berpotongan tegak lurus, kira-kira apa yang membedakan antara garis berpotongan tegak lurus dengan yang berpotongan? Bedanya di mana, teman-teman? Ternyata garis yang berpotongan tegak lurus apabila dua garis dalam satu bidang datar itu berpotongan di salah satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini adalah eh, titik potongnya. Ini adalah titik potongnya. Nah, perpotongan dua garis itu membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Inilah yang membedakan dengan dua garis yang berpotongan pada gambar yang kedua. Ya, jadi kalau untuk yang berpotongan tegak lurus lalu perpotongannya membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat, sedangkan yang selain membentuk sudut 90 derajat kita hanya menyebut dua garis itu dua garis yang berpotongan. Cukup jelas ya? Untuk yang sejajar, kemudian berpotongan dan berpotongan tegak lurus. Oh iya, untuk berpotongan tegak lurus kita punya notasi seperti ini ya, tegak lurus. Misalnya, ini garis P, yang vertikal garis P, kemudian ini adalah garis Q untuk yang horizontal. Ini adalah garis yang tegak lurus, maka bisa dituliskan seperti ini teman-teman. Garis P tegak lurus dengan garis Q. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan simbol seperti ini, jangan bingung ya. Ini artinya garis P tegak lurus dengan garis Q. Ini adalah simbol dari tegak lurus. Kita lanjut ke contoh soal. Misalnya, ini ada koordinat kartesius, ada sumbu X, sumbu Y, ya. Kemudian ini ada garis L,
ada garis M, dan garis N. Nah, kita diminta untuk menentukan posisi dari garis L. Posisi dari garis L, garis M, dan garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, silakan teman-teman, Pak Frans memberikan waktu 20 detik kira-kira melihat, kira-kira ya, Pak kasih clue-nya saja yang pertama. Garis L ini posisinya terhadap sumbu X itu apa? Kemudian garis L terhadap sumbu Y apa? Begitu juga untuk garis M dan garis N. Oke, teman-teman. Pak Frans kasih waktu 20 detik dari sekarang. Ayo kita membahas. Nah, perhatikan untuk garis L. Garis L terhadap sumbu X posisinya adalah sejajar, tepat sekali. Sedangkan garis L terhadap sumbu Y ini adalah dua garis yang berpotongan tegak lurus. Seperti itu ya. Garis L itu sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kita ke garis M sekarang. Perhatikan teman-teman, garis M. Kira-kira garis ini terhadap sumbu X itu posisinya apa? Ya, posisinya tegak lurus. Lalu garis M terhadap sumbu Y itu adalah sejajar. Nah, sehingga di sini kita bisa menjawab garis M itu ternyata tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Terakhir kita bisa melihat untuk garis N-nya. Nah, perhatikan teman-teman. Garis N ini terhadap sumbu X ini apa? Apakah sejajar sumbu X? Apakah sejajar sumbu Y? Garis N terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, apakah sejajar sumbu Y atau tegak lurus sumbu Y? Oke, ternyata kedua garis ini tidak sejajar sumbu Y maupun X dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, tetapi berpotongan. Ingat, berpotongan terhadap sumbu X dan berpotongan terhadap sumbu Y. Jadi garis N itu memotong sumbu X dan sumbu Y masing-masing tepat di satu titik. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Diketahui titik A 3,2, titik B 3, -6, dan titik C negatif 5,2. Pertanyaan pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kira-kira dengan soal ini seperti apa teman-teman? Langkah pertama yang perlu kita lakukan apa teman-teman? Ya, tepat sekali. Kita perlu menggambarkan ketiga titik ini, titik A, B, dan C di dalam koordinat kartesius. Ya, kita siapkan ini sumbu X dan sumbu Y. Kita menggambarkan pertama titik A 3,2. Apa arti dari 3,2 teman-teman? Dari titik pusat 0,0, 3,2 itu berarti kita bergerak ke kanan sejauh 3 satuan, 1, 2, 3, dan bergerak ke atas sejauh 2 satuan, 1, 2. Maka disinilah letak titik A 3,2. Selanjutnya kita akan menunjukkan titik B 3, -6. 3, -6 artinya apa teman-teman? Artinya dari titik pusat 0,0 kita bergerak sejauh 1, 2, 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah, negatif 6 ya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke bawah. Oke, disinilah letaknya titik B.
Selanjutnya, titik C, negatif 5,2. Artinya, kita bergerak dari titik pusat 0,0 sejauh 5 satuan ke kiri. Karena di sini negatif 5 untuk X-nya. X negatif artinya bergerak ke kiri dari titik pusat 0,0. Sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bergerak 2 satuan ke atas. 1, 2. Maka di sini adalah letaknya titik C. Oke. Nah, setelah kita menentukan titik A, B, dan C, saatnya kita akan menggambarkan garis yang dimaksudkan dari setiap pertanyaannya. Untuk pertanyaan A, kita diminta untuk membuat terlebih dahulu garis yang melalui titik A dan B. Ini titik A, kemudian ini titik B. Kita tarik sebuah garis yang lurus ya, garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Kurang lebih garis seperti ini. Setelah itu kita melihat posisi garis AB terhadap sumbu X. Ternyata garis AB terhadap sumbu X ini hubungannya apa? Berpotongan tegak lurus. Oke, garis AB ternyata berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dan sekalian apa? Sejajar dengan sumbu Y. Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan A, garis yang melalui titik A dan B ternyata tegak lurus sumbu X dan sejajar sumbu Y. Kemudian kita ke pertanyaan B. Kita membuat terlebih dahulu garis yang melalui titik AC. Jadi ini titik A, kemudian ini titik C. Kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita melihat hubungan garis AC dengan sumbu X dan sumbu Y. Posisinya. Ya, garis AC terhadap sumbu X adalah garis yang sejajar. Kemudian garis AC terhadap sumbu Y. Ya, garis AC terhadap sumbu Y adalah dua garis yang tegak lurus. Tepat sekali. Dengan demikian, kita bisa menjawab garis yang melalui titik AC itu ternyata sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Untuk pertanyaan C, jika dibuat garis yang melalui titik BC, nah ini adalah titik B, kemudian ini titik C, kita hubungkan dengan sebuah garis lurus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita melihat posisi garis BC terhadap sumbu X. Ternyata garis BC ini memotong sumbu X di satu titik. Ya, dia memotong. Sumbu X di satu titik, potongnya bukan tegak lurus, berarti sekaligus nggak sejajar terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Terhadap sumbu Y juga sama, dia potong di satu titik. Artinya apa? Garis B dan garis yang melalui titik BC itu adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y masing-masing tepat di satu titik. Sangat mudah ya teman-teman ya. Kita lihat untuk contoh soal yang terakhir. Gambarlah garis L yang melalui titik A 4,-6 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka langkah yang pertama kita harus menggambarkan titik 4,-6 ini ke dalam koordinat kartesius. Kita siapkan dulu ada sumbu X dan sumbu Y. Titik A 4,-6 artinya apa teman-teman? Dari titik pusat 0,0 kita bergerak sejauh 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sejauh 6 satuan ke bawah. Jadi di sini letaknya titik 4, negatif 6. Ini adalah titik A. Oke. Nah, yang tidak boleh di sini adalah garis yang kita mau tarik melalui titik A ini tidak boleh sejajar sumbu X. Jadi tidak boleh seperti ini teman-teman. Ya. Jadi tidak boleh garis yang ini. Atau yang tidak boleh itu adalah garis yang sejajar sumbu Y. Nah, garis ini nggak boleh nih teman-teman. Karena memang soal tidak menghendaki kita menggambar garis yang sejajar sumbu X maupun garis yang sejajar sumbu Y. Maka sekarang teman-teman, Pak kasih waktu 20 detik untuk silakan memikirkan. Buatlah sebuah garis, ya, buatlah sebuah garis yang melalui titik A, yang melalui titik A ini, tetapi yang tidak sejajar sumbu X maupun tidak sejajar sumbu Y. Oke, waktunya 20 detik dari sekarang.
Oke, Pak harap teman-teman sudah menemukan jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Loh, kok bisa saja berbeda? Ya, mungkin gambar yang Pak Frans tunjukkan di sini mungkin berbeda dengan gambar yang teman-teman tadi sudah mencoba menggambarnya. Ya, mengapa? Mengapa bisa beda? Apakah gambar yang teman-teman buat tadi salah atau keliru? Nah, jawabannya ada pada pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada garis lain melalui titik 4, -6 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y? Jika ada, berapa banyak garis lain yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y? Ternyata masih ada dua pertanyaan teman-teman. Ya, jadi jawaban teman-teman itu tidak salah karena memang bisa saja gambarnya seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, ya, atau banyak sekali, bisa seperti ini, atau gambarnya seperti ini banyak sekali. Oke, nah, ternyata masih ada garis lain yang melalui titik 4,-6 yang tidak sejajar pada sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Ini masih ada gambar garis lain lagi sebenarnya teman-teman. Ya, pertanyaannya berapa banyak? Ya, banyak sekali. Atau kita cukup menyebutkan dengan tak berhingga garis. Saking banyaknya gambar yang garis yang bisa kita buat yang melalui titik A. Sepanjang garis itu tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y. Jadi begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah tugas buat teman-teman. Oke, kurang lebih ada berapa soal kak ini? Oke, ada 5. Soal yang pertama, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke ya, nanti teman-teman diminta untuk membuat garis L. Syaratnya itu adalah garis itu tegak lurus sumbu X, tetapi garis itu terletak di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oke ya. Lalu soal yang kedua, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Berarti teman-teman harus membuat dulu ya, menunjukkan di mana titik B dan titik C, lalu garis menghubungkan, buat sebuah garis menghubungkan titik B dan C, kasih nama garis itu adalah garis A. Lalu dilihat ya kedudukan garis itu terhadap sumbu X dan sumbu Y itu bagaimana? Tunjukkan dengan gambar. Nomor 3, apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y, tapi tidak tegak lurus, bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jelaskan kemungkinannya dan tunjukkan dengan gambar. Oke ya. Yang nomor 4, jika garis K sejajar dengan garis M dan keduanya tegak lurus terhadap sumbu Y, apakah kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama dengan sumbu X? Jelaskan penyelesaian. Ini boleh menggunakan gambar ya, untuk memperkuat argumen teman-teman nanti. Nomor 5, gambarlah dua garis yang saling tegak lurus tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian hubungkan beberapa titik yang melalui kedua garis tersebut dan membentuk bangun datar apa? Ada berapa bangun datar yang kalian temukan? Jadi silakan teman-teman membuat dua garis yang saling tegak lurus ya, tetapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian nanti dari kedua garis itu silakan teman-teman ambilkan beberapa titik pot titiknya ya, yang melalui kedua garis tersebut. Titiknya bebas, sembarang. Kemudian dari titik-titik yang sudah teman-teman pilih tadi, silakan hubungkan. Kira-kira nanti menjadi bangun datar apa. Ini nanti pasti jawabannya akan sangat bervariasi karena nanti tergantung titik mana yang akan teman-teman ambil. Oke, ini adalah 5 tugas yang nanti akan teman-teman selesaikan. Ya, kalau memang nanti ada kesulitan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk japri Pak Frans. Kita akan berdiskusi nanti setelah teman-teman japri ya. Selanjutnya nanti seperti biasa setelah menyelesaikan silakan di-upload di Moodle. Akhirnya teman-teman seperti biasa jika teman-teman menyukai video ini, silakan memberikan jempol ke atas atau kalau misalnya tidak menyukai, silakan jempol ke bawah atau juga silakan memberikan komentar. Ya, silakan menuliskan komentar di kolom di bawah. Kemudian atau komentarnya bisa berupa masukan atau misalnya ada permintaan dari teman-teman, Pak Frans tolong dibuatkan video pembahasan tentang materi apa atau tentang soal apa. Silakan tuliskan saja di kolom komentarnya. Oke, selanjutnya jangan lupa aktifkan notif loncengnya supaya selalu mendapatkan
hal-hal terbaru ya, materi terbaru yang Pak Frans bahas di channel ini. Lalu terakhir silakan klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, Tuhan memberkati.